Hadratu Al-Muhadir Gus Muhammad Abid Mu'afa wa hadratul asatidzah wa ustadzat wa thalabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala: hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan untuk Gus Abid di Ma'had Al-Muqaddas li Tahfidzil Quran. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Masih ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Amin ya. Alhamdulillah wa qadarullah kita diberikan kesempatan untuk membuat seminar ya, yang insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan bersama kajian tema terkait sanad ya, sanad Al-Quran dari Rasulullah sampai ke Nusantara. Nah, sedikit kami akan memberikan biodata dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau merupakan peneliti dari Nahdlatul Ulama, ya, tepatnya peneliti sanad Al-Quran Nusantara. Nah, yang belum tahu, beliau juga merupakan alumni dari Pondok Al-Munawwariyah yang merupakan pondok almarhum Haikal Yanwar Syah Ibadillah. Masya Allah ya. Maka setelah ini sama-sama kita akan mendengarkan bersama terkait sanad, yang sedikit kami beritahu bahwa sanad ini merupakan sesuatu yang penting di agama Islam. Termasuk kita sebagai penuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan ilmu apabila tanpa sanad bagaikan guru tanpa tidak ada guru maksudnya. Atau bahkan ada yang mengatakan gurunya itu adalah syaitan. Nah, bahkan pentingnya sekali sanad agar kita tidak salah langkah. Maka salah satunya nanti banyak akan lebih mendalam lagi tentang sanad, yang terkait tentang sanad Al-Quran, yang ini sangat penting sekali. Maka untuk seluruhnya ustadzah dan ustadz, asatidzah dan thalabah semuanya memperhatikan dan mencatat apabila ada yang tidak paham atau kurang dapat dipahami atau ada pertanyaan, silahkan dicatat, nanti bisa dipertanyakan atau ditanyakan di sesi tanya jawab yang insya Allah akan kita laksanakan setelah pembahasan ini. Ya, maka untuk pembahasan kami untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Gus Muhammad Abid Mu'afa. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi anzalal qur'anal karim hudal likullil muslim ila siratikal mustaqim fi biladina Indonesia as-salim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idhalih
Qulu jami'an Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, bersama dengan keluarga besar Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran Desa Lumpang, Lumpang ya, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang semoga juga Allah turunkan keberkahan ini. Alhamdulillah, mungkin insya Allah untuk ketiga kalinya kami bisa hadir kembali di Muqaddasah. Terakhir kami datang ke sini tahun 2020 insya Allah. Ya, saat itu alhamdulillah guru kita semua yang telah meninggalkan kita ke rahmatullah, yakni Ustadz Haikal Sayyidinurasah ya, atau kita kenal dengan Gus Anca, sudah berpulang ke rahmatullah. Maka pada momen hari ini kita kirim hadiah Fatihah kepada beliau, termasuk kepada guru beliau dan guru kami, yakni Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Maftus Said, termasuk muassis pondok pesantren Pondok Modern Gontor, termasuk Al-Muqaddasah Kiai Ahmad Sahal, Kiai Hamzah Kasih, Kiai Zaidun Fanati, wa usulihim wa furahim ajma'in, anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yakastura subatihim wa idhab hasanatihim wa yanfa'una bi asrarim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal akhirah. Allahumma fil lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna radam riyadhil jinan wa la rajrahum huffari niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina fil lana wa lahum. Allahumma azid rahmah syafa'a wa ni'mah la ahlil kubur min ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijai sayyidina Abdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan hadiah Fatihah ini beliau yang setelah berpulang ke rahmatullah dialamakan kuburnya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah dengan adanya kita di sini belajar bersama-sama membaca Al-Qur'an, belajar menghafalkan Al-Qur'an, belajar memahami isi kandungan Al-Quran, dan berusaha untuk bagaimana belajar mengamalkannya Al-Quran tersebut, karena yang diharapkan oleh guru kita semua, termasuk pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Muqaddasah ini, yakni yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, yakni adalah mencetak generasi hamilul Quran. Siapakah generasi hamilul Quran itu? Generasi yang menjadikan Al-Quran itu lafzon, ma'nan, wa amalan. Apa? Lafzon, ma'nan, wa amalan. Sekali lagi, lafzon, ma'nan, wa amalan. Lafadznya dibaca, maknanya difahami, dan kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan isi kandungannya, meskipun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena hal itulah yang didambakan oleh baginda Nabi, hal itulah didambakan oleh muassis pesantren ini, hal itulah yang juga didambakan oleh kedua orang kita semua. Semoga kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk menjadi ahlullah wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Kami kehormati dan memuliakan guru kita semua. Alhamdulillah ada Ustaz Yusron. Ini saudara sama nasib beda nasab. Kenapa? Karena alhamdulillah kalau dulu di sini juga ada Ustadz Khairul Fatah. Saya awal-awal datang ke sini itu kita masih SAG saja, Sarjana Alam Gaib. Karena saya pernah itu waktu 90 tahun Gontor itu saya motoran sendiri insyaallah dari Malang. Sama temen sih, tapi sebelumnya pernah sendiri saya. Motoran ke sini ya masih luntang-luntung lah, gak karu-karuan. Tapi alhamdulillah sekarang saya senasib dengan beliau. Jadi kalau kita di Sunda gelar kita MA,
Beliau juga lebih MA. Kalau beliau Master of Art karena memang pernah belajar di Mesir. Kalau saya menantu ajengan. Ya, ajengan itu istilah kiai. Dan kebetulan kita nasibnya sama, menjadi menantunya Kiai Hasan. Beliau Kiai Hasan Abdullah Sahan, Kiai mertua saya namanya Kiai Haji Hasanuddin Yusuf. Alhamdulillah. Dan juga segenap keluarga besar dari Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran yang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah di sela-sela kegiatan kami, alhamdulillah kami bisa terdorong kembali untuk datang ke tanah leluhur kami. Mengapa demikian? Karena boleh dikata saya masih punya darah Ponorogo. Karena nenek saya, ibu dari bapak saya itu aslinya Jetis, Ngampel, dekat dengan Gontor 2. Asli dari sana, termasuk Mbah Buyut saya juga dari situ, hijrah ke Panjen. Alhamdulillah punya anak bapak saya, dan alhamdulillah saya yang dulu malang nasibnya, alhamdulillah sekarang bisa malang melintang. Karena hadirnya saya datang ke sini, ini kalau Anda Ustadz Yusron membayangkan mungkin nggak karu-karuan ya. Karena kemarin setelah kita ketemu di tempatnya Ustadz Agus Salim, saat itu hadir Syekh Nabil dari Mesir, seorang Syekhul Maqari yang beliau mengijazakan kepada kita dan beberapa keluarga dari Al-Muqaddasah yang saat itu hadir, yakni kitab Tuhfatul Atfal dan kitab Jazariyah. Saat itu setelah dari itu saya muternya kemana? Ke Medan, ke Aceh, ke Sabang. Sampai di Sabang ketemu juga kita anak orang Gontor juga di sana. Pulang dari Sabang kita ke Barus, Tapatuli Tengah, titik 0 km Indonesia. Jadi setelah dari titik 0 km Indonesia, saya ke Barus, titik 0 masuknya Islam di Nusantara. Kenapa kok Nusantara? Bukan karena saya orang NU ya, tapi karena apa? Nusantara itu adalah perwujudan dari Sumpah Palapa, Amukti Palapa yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada yang saat itu menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit, bahwa dia tidak akan makan buah pala sebelum dia menyatukan seluruh wilayah yang sekarang kita kenal dengan Nusantara, yang sekarang sudah terpecah-pecah menjadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dan lain-lain, dan itu dulu adalah satu rumpun marga besar. Itulah mengapa ketika kita mempelajari sejarah ulama-ulama kita yang belajar di Timur Tengah, termasuk misalkan ada Kiai Munawir Kerapia, ada Kiai Munawar Sidayung Gresik, dan beberapa ulama yang lain, itu mereka ketika di Mekah meskipun berada dari daerah berbeda-beda, tapi ketika mereka di sana mereka disebut komunitas namanya Al-Jawi Al-Makki. Orang-orang yang berasal dari Nusantara, meskipun mereka hanya mengenalnya Jawa, Al-Jawi, tapi termasuk orang-orang yang berasal di Mekah, itulah yang kemudian jadi wasilah sampai kepada kita. Karena misalkan ketika Munawir Kerapia, ketika beliau pulang dari Mekah, beliau mendirikan pesantren Al-Munawir pada tahun 1909. Itulah kemudian akhirnya dari murid beliau, yakni Kiai Arwani nanti punya murid yang juga akhirnya ikut membantu berdirinya pesantren Al-Muqaddasah ini. Termasuk beliau punya sahabat namanya Kiai Haji Munawar Sidayu, Kiai Munawar Sidayu Gresik, punya murid diantaranya Kiai Said Mu'in. Kiai Said Mu'in punya murid Kiai Maftuh Said. Alhamdulillah saya bersama dengan Gus Anjah pernah belajar kepada Kiai Maftuh Said walau beda zaman. Coba next. Ya, ini guru kita semua Ustaz Anjah. Kalau saya pernah bikin obituari walaupun singkat banget. Saat itu saya alhamdulillah ditemani sama Ustaz Khairul Fatah saat itu. Jadi coba sih di setelahnya. Ya, ini memang agak kecil-kecil ya, saya bacakan sedikit. Ustaz Anca yang berpulang ke rahmatullah pada Senin 30 November 2020, berarti sekarang sudah tahun ketiga beliau berpulang ke rahmatullah. Itu saya akui beliau pribadi yang sangat baik, karena 2 kali saya silaturahmi kepada beliau bersama dengan Ustaz Khairul Fatah. Kami banyak mendapat cerita-cerita ketika beliau belajar di Al-Munawariyah. Al-Munawariyah ini mungkin dengan rumah kami nggak cukup, hanya sekitar setengah jaman, karena memang saya ini orang dari Kepanjen, dekat Kanjuruan yang kemarin kisruh. Alhamdulillah saya karena malang melintang, jadi saya tidak sampai ikut jadi korban. Lah, meskipun berbeda masa, alhamdulillah kita disatukan dengan guru yang sama, yakni Kiai Haji Maftuh Said yang tadi fotonya sudah kita tampilkan.
Beliau pendirikan pesantren Al-Munawwarih itu sekitar tahun 1983. Yang menarik Kiai Maftuh Said itu, beliau itu ayahandanya namanya Ki Haji Said Muin, itu dijuluki oleh Allahyarham Ki Hamid Pasuruan, Ki Abdul Hamid Pasuruan, seorang waliun min auliyaillah, dengan julukan Asadul Quran. Apa asad itu? Singa. Kenapa kok sampai dijulukan Asadul Quran? Karena memang prestasinya luar biasa. Beda dengan saya, hanya biasa di luar. Kenapa kok luar biasa? Karena beliau bisa mendidik tak kurang 11, ya, sebenarnya 13, cuma yang hidup sampai dewasa itu 11. 11 anaknya itu bisa hafal Quran di tangan beliau sendiri. Itu sulit itu. Karena tidak semua seorang kiai, seorang ulama yang menghafal Quran itu nurun ke anaknya. Nggak ada cerita al ilmu nurun dalam tahfidz Quran, itu belum pasti. Nah, tapi alhamdulillah karena di Asadul Quran, karena kok bisa, pertanyaannya kok bisa 11 anaknya itu bisa hafal Quran semua di tangan beliau sendiri? Ya karena Asad macan. Gimana Kak macan? Dulu saya masih teringat, dan insya Allah Gus Anja juga pernah cerita ke saya, bagaimana dulu kiai itu galaknya, subhanallah itu. Saya masih ingat betul untuk masa saya nggak tahu kalau masa Gus Anja mungkin lebih ngeri daripada saya. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar dengan Kiai Maftuh Said itu, kita ada jargon nggak setor astor. Apa? Nggak setor astor. Astor jangan dibayangkan makanan yang coklat itu, bukan ya. Astornya Kiai itu apa? Rotan dibuntel pakai solasi coklat. Nah, kemudian akhirnya kalau nggak setor ya astor. Kalau masih nggak setor nyonyor. Bahkan sampai delosor. Loh, bener. Saya masih ingat betul, dan Gus Anja juga sama. Karena memang didikan dari guru ayahanda, gurunya, sekaligus ayahanda sendiri Kiai Said Muin itu juga terkenal keras. Bahkan lebih keras lagi. Saya masih teringat salah satu putra beliau itu pernah cerita seperti ini. Dulu abah itu Kiai Said Muin, ayahnya Kiai Maftuh, itu enggak pulang dari pasar kalau enggak beli pecut. Pecutnya pecut apa? Pecut sapi. Gagangnya aja sakit, apalagi talinya. Loh, bahkan ada yang mungkin ya di atasnya Ustaz, inilah berdua ini. Mungkin sudah 50 tahun, hafid. Itu masih bekas sampai sekarang. Itu bayangkan bagaimana rasa sakitnya saat itu. Tapi ketika ditanya, apakah kalau sekarang mungkin sudah kena pasal KDRT ya? Tapi ketika Kiai ditanya, kok Kiai kok mukul-mukul gitu? Loh, yang saya pukul bukan kamu, tapi setan yang ada di punggungmu. Nah, ini jadi dalil. Jadi kalau anak nakal-nakal, yang saya pukul bukan kamu, tapi setannya ya. Nah, jadi masa-masa itulah didikan keras dari guru saya dan guru Ustadz Anca ini, yang kemarin alhamdulillah saya baru pulang dari pesantren. Sekarang hari ya? Ya, kemarin saya semalam ini nginep di Ampel. Ya, sebelum saya berangkat ke Ampel Surabaya, itu saya ke mana? Ke pesantren tempat kita belajar. Karena apa? Meskipun sekarang guru Kiai Maftuh itu pernah menyampaikan seperti ini. Selamanya Anda adalah santri, nggak ada kata alumni. Nggak ada kata alumni. Kenapa demikian? Karena meskipun guru Anda Gus Anca atau mungkin guru saya, guru kita semua Kiai Maftuh Said, mungkin Anda tidak bertemu dengan beliau, tapi jangan sampai alaqah batiniyah, alaqah ruhiyah itu terputus. Karena itu sangat penting. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kenapa? Jangan kau kira orang-orang yang meninggal seperti beliau yang sudah berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati, apalagi matinya sebagai seorang hamilul Quran. Gus Anca ini luar biasa. Kenapa? Ketika kemarin saya bertemu dengan salah satu ustadz senior yang sampai sekarang mengajar, namanya Ustadz Masrurun. Beliau mendampingi Rama Kiai Maftuh mulai tahun 83. Kebetulan memang sama-sama pernah di Peloso. Karena Kiai Maftuh itu juga pernah di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri. Nah, saat itu Ustadz Masrurun itu cerita, saya tanya ke beliau, Ustadz, tahu Ustadz Anca? Ya tahu lah, saya dulu ikut ngajar dia. Gimana dia? Cerdas. Kenapa cerdas? Di antara santri cilik, beliau itu mungkin saya pernah dengar kelas 2 SD itu.
Dulu pernah di Sedayu. Sedayu tempat Kiai Munawar, gurunya Kiai Said Muin tadi. Kiai Said Muin banyak Kiai Maftuh belajar di sana. Lah, itu kemudian beliau ngaji ke Kiai Maftuh, itu luar biasa ketika beliau lulus SD-nya, lulus hafalannya. Dan hanya 2 orang saat itu katanya Ustadz Masrurun itu. Satunya lagi namanya Ustadz Fatir Hambali yang kemudian melanjutkan studi sampai ke Syria, ke Syam. Nah, tapi yang unik, kata beliau apa? Ini yang pengakuannya dari Pak Kiai Hasan ketika tanya ke Ustadz Masrurun. Ustadz, katanya Anca itu hafal Quran, tapi kok bacaannya kok sulit didengar. Mungkin kalau pernah ngaji ke beliau atau dengar suara beliau ngaji kan cepat ya. Kata beliau, itu saking cerdasnya orang. Dan mungkin alasannya tadi siapa yang ngomong? Apa? Jadi di otak itu jalan, tapi ketika keluar di mulut ini beda. Nah ini loh. Nah jadi sampai ketika meskipun Gus Anca ini 989, pondoknya kalau saya pernah saya tanya itu sekitar 89 sampai 91 atau sekitar itulah. Jadi dikalkulasikan hanya 3 tahun beliau di sana. 3 tahun belajar di Al-Munawwariyah tapi menjadi seorang hafizul Quran. Dan bahkan saat itu ketika beliau wisuda, saat itu lagi moncer-moncernya Kiai Zainuddin MZ, termasuk ada riwayat Habib Lutfi juga hadir ketika beliau khatam Quran. Dan dari situlah kemudian hubungan ini tidak terputus sampailah suatu ketika Ustadz Anca itu pernah cerita, beliau terakhir bertemu dengan Kiai Maftuh yakni ketika di Al-Hikam. Kata Kiai Haji pernah dengar nama Kiai Haji Muzadi ya, alumni Gontor yang pernah jadi ketua NU. Jadi makanya kalau Gontor ke NU ya tiba-tiba dipertanyakan ketua NU aja dari alumni Gontor kok. Loh, bahkan sebelumnya Kiai Idham Khalid kan juga dari NU. Tapi saya gak promosi ya di sini, enggak. Santai saja. Tapi sudah hijau kok, mukodasnya sudah hijau kok. Nah, saat itu memang ada pertemuan volume Silaturahmi Ulama Quran yang diadakan di Pesantren Al-Hikam yang didikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Nah, saat itulah Gus Anca bertemu kembali dengan Kiai Maftuh. Saat itu bahkan beliau sampai satu kamar. Ini membuktikan bahwa meskipun sudah jauh masanya, sudah lama, tapi tetap guru itu akan ingat kepada muridnya. Dan paling penting lagi adalah murid harus selalu mengingat gurunya. Nah, terus tentang seiring ya, ketika saya bertemu dengan Pak Kiai Hasan setelah ya tahun 2020 sebelum Gus Anca meninggal, saat itu beliau cerita, waktu saya dulu mondokkan Anca ke mana? Ke Malang, saya sendiri yang ngirim pakai mobil Kijang Cup ya. Masih ada ya? Masih ada itu saksi itu. Saksi bagaimana dulu Pak Kiai Hasan ketika mondokkan itu. Jangan bayangkan Ponorogo ke Malang sekarang gampang nggak toh. Dulu ya walau alam bisa berapa jam, bisa setengah hari paling nyampe Malang. Tapi perjuangan gigih itulah yang kemudian akhirnya memotivasi beliau agar ketika saya tanyakan ke beliau, ke Kiai Hasan, ingin mendirikan pesantren tahfidz di lingkungan Gontor. Nah, saat itu sekitar ada 50 tahun Gontor atau kapan ini? Ini kota saya berdiri tahun 92. 92 ya, saya baru lahir 93 nih. Nah, saat itu Kiai Hasan pingin, ini mohon maaf ya, saya mungkin nambahin cerita. Kalau Anda pernah dengar cerita ini silahkan, mungkin kalau enggak silahkan nanti buat renungan saja lah kalau memang pernah dengar. Jadi saat itu saya tanyakan sendiri, ya ini kaitannya dengan sanad dari Muqaddasah sendiri. Jadi sanad Muqaddasah selain dari Ustadz Anca, dari Kiai Maftuh Said, juga sanad Muqaddasah ini juga ada kaitannya dengan pesantren Yanbu'ul Quran yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Arwani Amin. Coba di next, bentar. Ya mungkin Anda sudah next terus. Nah, mungkin Anda sudah mengenal betul siapa sosok Kiai Arwani ya, minimal fotonya lah. Tapi alhamdulillah tahdus binikmah. Nah, ini permintaannya Ustadz Khairul ini, suruh ngomong yang gaib-gaib ini. Ya inilah alaqah batiniyah, alaqah ruhiyah itu harus tetap berjalan, dan alhamdulillah saya mendapat keberkahan ketika suatu ketika saya mimpi ketemu beliau. Saya bermimpi dengan Kiai Arwani mungkin tahun kemarin lah, hampir setahun yang lalu. Saat itu beliau berkata kepada saya seperti ini, aku iso kok ngini barokah kerapia. Nah, siapa kerapia itu yang dimaksud sebelumnya?
Nah, ini Kiai Munawir. Meskipun ini mohon maaf fotonya masih kontroversi, sampai sekarang foto masih belum terlacak betul siapa foto dari Kiai Munawir yang beliau lahir 875 ke Mekah 888, pulang dari Mekah 909, Kiai Arwani masuk 929, Khatam 936, Kiai Arwani Boyong 41, Kiai Munawir wafat 42. Loh, ngapalkan sanad itu harus hafal tahun-tahunnya kalau perlu. Nah, jadi Kiai Arwani itu saat itu berbicara, aku bisa seperti ini karena barokah Kerapia. Kenapa? Beliau itu bisa ngafal Quran itu secara tidak sengaja kalau kita lihat sejarahnya. Ya, kenapa? Karena Kiai Arwani dulunya itu nyalaf, pesantren salaf. Bahkan beliau pernah satu alma mater, ya nggak tahu apakah semasa dengan Kiai Ahmad Sahal. Sama-sama pernah di Jamsaren kan? Ya. Yang di Jamsaren siapa? Ya, Kiai Imam Zarkasi ya, Pak Zar ya. Lah itu pernah satu alma mater, tapi nggak tahu apa semasa, tidaknya Allahu a'lam. Jadi Kiai Arwani kalau kita lihat di sejarahnya teks 905 beliau lahir di Kudus. Beliau belajar kepada ulama Kudus sampai kemudian belajar di Jamsaren. Coba next, ada fotonya Jamsaren. Ini sanadnya Kiai Arwani. Next. Nah ini, kalau Anda jalan-jalan ke Solo, ada sekarang pesantren Pondok Pesantren Jamsaren yang afiliasinya sekarang ke sekolah Islam ya, SD Islam, SMA, SMP Islam, SMA Islam itu muaranya ke Jamsaren. Nah, di Jamsaren inilah Kiai Arwani Amin Kudus dulu belajar termasuk belajar mulai mengenal tentang sanad Quran dari sini. Jadi kita berbicara bagaimana kenapa harus dikaitkan Kiai Arwani dengan ini. Kita bahas dulu tentang sosok Kiai Arwani. Jadi ketika saya lacak dari sanad naskah yang diberikan oleh Kiai Ulil Albab yang kemarin hadir di sini ya. Bulan apa itu? Nah, jadi saya pernah ditunjukkan naskah sanadnya Kiai Arwani pertama, ini sanad binadhar ini. Ini sanad binadhar. Sanad Kiai Arwani yang didapatkan dari guru beliau namanya Syekh Abu Su'ud bin Yusuf. Sampai sekarang saya masih melacak siapa sahabat Yusuf Al-Makki. Di situ stempelnya tuh pakai Honocoroko itu. Saya masih bisa baca tapi terlalu kabur, jadi belum terlihat tentang riwayat beliau. Namun Kiai Arwani itu saat itu belajar di masa Kiai Idris. Sama ya, Pak Zar sama ya? Insya Allah mungkin sama. Ya, jadi Pak Zar dan Kiai Arwani itu sudah satu sanad. Kenapa? Sama-sama belajar kepada Kiai Idris Jamsaren yang makamnya itu ada di makam Haji Kartosuro. Nah, karena saya kalau nyari sanad itu bukan hanya nyari sanadnya, nyari kuburannya. Kenapa tadi SAG? Ya, makanya kalau ini dibarengi di Komandan Ustadz Fatah ini harus sering-sering nyarkup ya, nyari kuburan. Loh, jangan salah loh. Karena apa? Ponorogo ini luar biasa. Setidaknya ada 2 catatan emas yang mungkin tidak banyak diketahui, bahwa di Ponorogo ini ada 2 penghafal Al-Quran legendaris. Yang tadi disampaikan Ustadz Fatah adalah namanya Mbah Mardiyah. Ini kebetulan namanya sama dengan Mbah saya, tapi ini perempuan. Ternyata Mbah Mardiyah yang disebut ini di mana makamnya? Keratenan ya, nggak jauh lah dari sini. Itu Mbah Mardiyah itu masih Ki Donopuro. Lah Ki Donopuro itu adalah guru dari Kiai Muhammad Besari. Saya tadi barusan dari ziarah ke makamnya. Lah, Kiai Muhammad Besari itu punya adik namanya Kiai Nur Sodik. Lah, Kiai Nur Sodik dan Nyai Mardiyah itu penghafal Quran as-sabiqunal awwalun lah istilahnya di Ponorogo. Makanya nggak heran kemudian muncul seperti Al-Muqaddasah ini karena turunannya sudah ada. Termasuk turunan dari Imam Mardiyah itu ada namanya Kiai Manan ya. Kiai Manan itu gurunya beliau. Kiai Manan itu aslinya masuk Ponorogo, ngaji ke Kerapia, ke Kiai Abdul Qadir Munawir, termasuk ke Kiai Arwani, kemudian mendirikan pesantren Al-Manan ya, Nurul Huda maaf di Singosari. Lah, kemudian Kiai Arwani ketika belajar di Jamsaren, beliau sudah mengenal kitab namanya Sirajul Qori. Nah, kitab Sirajul Qori ini kitab tentang syarah dari Syadibiyah, Khirzul Amani wa Jutahani, yang jumlah baitnya hanya 1163. Hanya, karena ada yang lebih banyak dari itu. Lah, dari pengalaman beliau pernah belajar kitab Sirajul Qori itu diteruskan ketika akhirnya beliau belajar kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. 4 tahun Kiai Arwani belajar di sana. Dan di situ diriwayatkan Kiai Hashim Asy'ari itu
Nah, ini saya promosi NU ini ceritanya. Karena apa? Kiai Maftuh, sanadnya sama ternyata. Kalau sanadnya Kiai Kiai Imam Zarkasi dengan Kiai Arwani bertemu di Jamsaren, kalau sanadnya Kiai Maftuh dengan Kiai Arwani ketemu siapa? Di Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari selain punya murid Kiai Arwani, punya murid lagi Kiai Jazuli Usman Peloso Kediri. Kiai Jazuli Usman itu punya anak namanya Kusmi ya, Kiai Haji Hamim Jazuli yang di Ponorogo ini familiar majelisnya apa? Jantiko Mantap ya, Semaan Al-Quran Jantiko Mantap yang kebanyakan diadakan di Darul Huda Maya. Lah, kemudian Kiai Jazuli Usman itu termasuk Kiai Hamim Jazuli itu guru dari Kiai Maftuh. Saya masih teringat Kiai Jazuli Usman ini pernah menyabdo, tahu sabdo, dikatain kepada Kiai Maftuh. Maftuh iki ora iso mangan nek nyambut gawe. Paham kan? Logikanya kan kebalik kan? Orang kalau sekarang pingin makan harus kerja. Lah itu logikanya justru dibalik oleh gurunya tadi. Dan betul, Kiai Maftuh sebelum akhirnya mendirikan pesantren 83 dan sampai kemudian Gus Anca masuk, itu dulu orang yang melarat. Kerja apapun gagal. Gatot apa perlu? Apa gatot? Gagal total. Betul, sampai beliau Riyadhah 18 bulan saat itu keliling dari satu makam ke makam yang lain. Makanya saya tiru. Saya jujur 6 bulan ini keliling Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, ini niru siapa? Kiai Maftuh. Gitu. Niru itunya, kelilingnya, bukan niru ilmunya. Nah, kembali kepada Kiai Arwani. Kiai Arwani ketika belajar ke Mbah Hasyim Asy'ari, dan Kiai Hasyim Asy'ari itu tercatat dalam salah satu kitab bernama Al-Inayah bil Qur'anil Karim yang menjelaskan tentang, nanti kalau mau PDF-nya ada saya, menjelaskan tentang sejarah bagaimana pembelajaran Al-Qur'an di sekitar Makkatul Mukarramah sekitar tahun 1300 sampai 1400 Hijriah. Di situ jelaskan bagaimana metodenya, madrasahnya seperti apa, dan ternyata di antara huffazul Qur'an itu ada nama Kiai Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Hasyim Asy'ari juga termasuk penghafal Quran, bahkan Hadratus Syekh diberikan gelar itu karena hafal kutubus sittah. Apa kutubus sittah itu? Iqra 6? Bukan. Apa kutubus sittah itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi. Ya itulah. Tiganya jawab sendiri. Lah, jadi saat itu beliau sudah mulai dikembalikan lagi memorinya ketika belajar kitab Sirajul Qari. Itulah mengapa akhirnya ketika beliau hampir mau jadi menantu, untung nggak mau. Kalau nggak mau nggak ada cerita adanya Yambu. Kalau kita alhamdulillah saja, karena kan dulu saya juga mondok kan, santri itu kan kalah duit menang wirid. Coba santri kalah duit menang, kalah rupa menang, tungo, kalah pangkat menang, tirakat, kalah kabeh mondok maneh. Cuma saya sama beliau karena apa tadi sama Ustaz Yusron ini beda nasab sama nasib. Lah kita mondok lagi Ustaz ya, cuma pondok Mertua Indah. Ya kebetulan kita tinggal sekarang di pondok pesantren Ilmu Al-Quran di Ciumas Bogor. Yang bu asisnya Kiai Zusunaidi, kakek istri saya itu masih murid langsung dari Kiai Hasyim Asy'ari. Lah, karena nggak mau jadi menantu, akhirnya beliau pamit, diboyongkan, dihajikan, karena memang bapaknya Kiai Arwani itu orang kaya, bukan seorang ulama. Anda harus tahu, Kiai Arwani itu bapak ayahnya bukan seorang ulama, seorang pedagang, namanya Haji Amin Said. Begitu juga dengan Mbah Kiai Munawir, gurunya Kiai Arwani. Kiai Munawir bin Abdullah Rasyad bin Hasan Basori. Hasan Basori ini salah satu dari putra Mbah Nur Iman Melangi. Mbah Nur Iman Melangi ini putra dari Amangkurat 4. Nah nanti sana, kalau diruntut nasabnya ketemu juga dengan Mbah Hasan Basori di jalur atas. Nah itu beliau juga sama. Bahkan Riyadhah, mulai Mbah Hasan Basori itu sudah Riyadhah pingin anaknya, anak cucu beliau sendiri atau minimal anak cucunya bisa menghafal Quran. Enggak kesampaian di beliau, kesampaian akhirnya dia siapa? Kiai Munawir Kerapia. Makanya apa yang sekarang Anda dapatkan di sini ini mungkin Riyadhah dari ayah atau mungkin kakeknya sampean.
Seperti contoh, mohon maaf, kita mendapatkan amanah Al-Quran bukan karena bapak saya, ibu saya itu penghafal Quran, tapi mungkin jariyah dari mbah-mbahnya. Makanya jangan sampai tadi alaqah batiniyah, alaqah ruhiyah itu terputus dari kita. Kiai Arwani, kemudian akhirnya singkat cerita pulang dari Mekah, itu beliau pingin ngaji, ngantarkan adiknya namanya Mas Dain, hafal Quran belum punya guru. Nah, makanya kalau gak punya guru, gurunya setan. Lah, akhirnya didatangilah, disuruhlah untuk menghadap kepada Kiai Munawir. Itu sekitar tahun 29. 29 Kiai Arwani itu datang ke sana, melihat Kiai Munawir itu ternyata mengajarkan qiraatus sab'ah yang pernah beliau pelajari metodologinya, teorinya ketika belajar di Jamsaren ini, termasuk di Tebu Ireng. Maka akhirnya terpikir, Kiai, saya mau pingin ngaji sab'ah, Kiai. Apa kata Kiai Munawir saat itu? Kalau kamu pingin ngaji sab'ah, qiraatus sab'ah, kalau perlu nanti saya praktekkan ya. Kebetulan saya bawa kitabnya Kiai Arwani ini. Kamu harus hafal Quran dulu. Nah, ini menjadi thariqah. Thariqah kalau memang pingin menghafal Quran, khususnya sanadnya ke Kudus, harus pingin ngaji sab'ah, qiraatus sab'ah, itu harus hafal Quran dulu. Nah, akhirnya Kiai Arwani menghafal Al-Quran setahun setengah beres. Masih mending. Saya punya guru, kemarin saya dampingi di Medan, masuk di Banjarmasin, terakhir di Padang, namanya Profesor Dr. Sayyid Al-Habib Said Akil bin Husain Al-Munawar LC MA Qori Hafid. Kurang apa? Ya, semoga kapan-kapan bisa diajak ke sini ya. Saya siap jadi maklarnya, Gus. Lah, itu beliau cerita, beliau bisa ngafal Quran 30 hari selesai. Yes, kalau sampean ya jangan sampai 30 tahun lah. Lah, Kiai Arwani itu akhirnya yang unik gini. Ini jadi pelajaran bagi Anda. Kiai Arwani itu karena masuk Kerapia di usia sudah sekitar 25 tahun. Belum mau nikah di usia 30, saat itu sekitar tahun 25. Tapi karena Kiai Munawir gak boleh boyong, nikahlah gak boleh boyong. Kalau sini jangan, kadang sudah selesai SMA-nya atau mungkin baru lulus Qurannya sudah dilamar banyak orang. Akhirnya boyong. Kiai Arwani enggak. Kenapa? Beliau kemudian setelah nikah balik lagi, tertulis dalam sanadnya. Coba diulang lagi. Ini sanadnya Kiai Arwani sebelumnya. Sebelumnya. Ini sanadnya Kiai Arwani. Ini data otentik. Saya dapatkan langsung dari Qur'an Al-Bab. Beliau hatam qira'ah sab'ah tanggal 7 Jumadil Ula 1355 Hijriah. Atau sekitar tahun 1936. Setahun setelah nikah baru hatam sab'ah. Itu dokumen aslinya. Nah, tapi nggak cukup di situ. Beliau masih mondok lagi. Tercatat beliau masih mondok di Kerapia sampai tahun 41. Bayangkan, itu sudah beliau usia sudah 35 tahun itu. Baru kemudian boleh boyong, tapi sebelum boyong dipamiti. Siapa yang nggak bisa ngaji sab'ah ke saya, silakan ngaji ke Arwani. Makanya siapapun sanad-sanad yang ke Mbah Munawir, mesti sanad sab'ahnya kepada Kiai Arwani. Nah, melihat pada sosok Kiai Arwani yang akhirnya beliau mendirikan pesantren Janbu'ul Quran, itulah yang kemudian mengilhami sosok Pak Kiai Hasan mau sowan kepada Kiai Arwani. Saat itu beliau cerita bahwa ingin adanya pesantren tahfidz di lingkungan Gontor, karena tidak mungkin bikin sistem ini di Gontor yang sudah mapan, sudah nggak mungkin. Maka akhirnya beliau ingin punya pesantren tersendiri yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Karena dari riwayat kalau Pak Kiai Hasan itu pernah menghafal Al-Quran di Taif ya. Iya, makanya bisa bikin pesantren tahfidz kalau belum nggak hafal Quran nggak mungkin. Nah, dari situlah kemudian Pak Kiai Hasan diantarkan oleh salah satu alumni yang kebetulan beliau orang Kudus, sowan kepada Kiai Arwani. Mungkin ya itulah sekitar tahun 90-an. Dan tahun itu Kiai Arwani sudah stroke. Beliau stroke itu sudah mulai masuk 90 sudah stroke. Lah, ketika stroke itu Kiai Arwani itu dibisikin oleh Pak Hasan, saya dari Gontor,
kula pingin mendirikan pesantren tahfidz di Ngontor. Lah saat itu karena beliau sudah stroke, akhirnya apa? Beliau meneteskan air mata, terharu. Karena pesantren yang sebesar Ngontor ternyata masih ada kebetulan untuk ikut menghafal Al-Quran. Akhirnya dari situlah mulailah terjadi pengiriman guru. Pengiriman guru Yambuk dikirim ke sini, lah guru sini dikirim, guru Ngontor dikirim ke sana ya. Tapi yang jadi muskilah apa? Yang di Yambuk ke sini bagus, karena apa? Sudah matang, Qurannya sudah selesai, tinggal pengabdiannya. Bahkan mengadopsi konsep Ngontor untuk kemudian dipraktekkan di Yambuk. Yang susah ya apa? Anak sini suruh, anak Ngontor suruh ke Yambuk. Setahun mana bisa selesai? Bina'adzur aja walau alam. Apalagi bilang bilang ngintip ya. Lah, akhirnya ada namanya Ustadz Agus Salim, ya. Nah ini perlu ditiru ini, dicontoh ini. Nah, Ustadz Agus Salim itu beliau dikasih warning, diancam sama Pak Yayasan. Kamu jangan boyong kalau belum hatam. Ya, ijazahnya bahkan mungkin ditahan sama beliau. Dan beliau komitmen 3 tahun di sana, sampailah beliau selesai hafalannya. Tapi ternyata apa? Digandoli sama Yanbu. Sampai 5 tahun beliau mengabdi di Ngontor. Di Yambu. Pulang, setelah 5 tahun, ijazahnya sudah kadaluarsa mau dibawa ke Mesir. Tapi Pak Kiai Hasan kan punya orang dalam. Nah, akhirnya beliau pun bisa berangkat ke Mesir. Yang luar biasa, ketika ke Mesir, beliau bukan hanya S1, S2 sampai S3 bisa di Mesir. Nah, yang luar biasa lagi, next. Nah ini, Ki Arwani ini punya catatan tertulis ketika beliau ngaji kepada Kiai Munawir. Bahkan di sini ada beliau menukil suatu makalah yang berasal dari Imam Syafi'i ya. Al ilmu soidun ya. Apa? Hafal nggak itu? Al ilmu soidun wal kitabatu qayyid suidaka bil hibalil wathiqah. Lah, beliau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka akhirnya ketika mengaji kepada Kiai Munawir tadi, saat itu diriwayatkan setorannya itu jam 2 malam. Jam 2 malam Anda sudah bikin peta di atas bantal. Lah, beliau jam 12 sudah siap. Ini susu himmah yang luar biasa di Ki Arwani itu seperti itu. Akhirnya Ki Arwani itu saat itu beliau bisa menyelesaikan sabah memang dalam kurun waktu yang lama, tapi beliau meresapi betul. Dan akhirnya catatan ketika beliau setoran itulah yang kemudian menjadi catatan, mohon maaf itu mungkin kurang jelas tulisannya. Lah, sampailah kemudian ketika beliau mendirikan pesantren yang Bu'ul Quran Kudus, meminta kepada santri-santrinya, termasuk diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Salam yang kemarin menantunya hadir, Nyai Maftuhah. Nyai Maftuhah itu putranya Kiai Manan, tapi nikah dengan putranya Kiai Abdullah Salam namanya Kiai Minan. Jadi Kiai Minan itu punya mertua Kiai Manan. Dan Kiai Manan itu orang Ponorogo. Balik lagi ke sini juga. Lah, saat itu saya masih ingat Kiai Abdullah Salam itu juga punya kawan di Solo, di Jogja, namanya Kiai Nawawi Abdul Aziz. Catatannya rapi sekali. Ini gurunya Kiai Maftuh Basul Biri, pondok mana? Muratilil Quran, Lirboyo, Kediri. Itu tulisannya rapi. Jadi dulu kalau orang ingin ngaji sabah kepada Kiai Arwani itu harus nulis. Dan tulisan itu masih ada dokumennya. Lah, namun generasi kebelakangan sulit suruh nulis. Akhirnya apa? Dicetaklah kitab mushaf. Cari kitabnya judulnya Faizul Barokat. Dulu belum sampai 2 jilid kayak ini. Dulu 3 jilid, sekarang sudah dirapikan jadi 2 jilid. Yang luar biasa, karena saya kemarin habis dari Padang makan bakso. Lah, itu ketika Ustadz Agus Salim datang beliau ke, nanti mungkin beliau ada seksi khusus ya, biar bisa cerita ya. Itu ketika Ustadz Agus Salim, ketika S2,
Beliau saat itu berpikir untuk mencari bahan untuk buat tesis. Dan akhirnya karena beliau pernah belajar di Yambul Quran dengan latar belakang Gontor pula, akhirnya beliau meneliti Faidul Barokat ini. Yang luar biasa, saat Faidul Barokat ini diteliti untuk ditahqiq, saat itu muncul komentar dari mufattish ya, apa pengujinya. Siapa Syekh Arwani ini? Siapa gurunya? Berapa lama tinggal di Timur Tengah? Syekh Arwani sama sekali tidak pernah belajar di Timur Tengah. Ini luar biasa dari sosok ulama kita yang beliau low profil banget, tapi ternyata karyanya mendunia. Dan itu terbukti sampai Faidul Barokat ini direkomendasikan untuk dicetak di Mesir. Dan ini tahqiqnya menjadi tesis 4 mahasiswa, 2 dari Mesir, 2 dari Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian inspirasi dari Ki Arwani inilah yang kemudian termasuk dari Ki Maftuh Said inilah menjadi asbab berdirinya Pondok Pesantren Al-Muqaddasah ini. Ya, ini sekilas dari apa namanya sanad ya. Jadi bisa dipahami ya. Sanad Al-Muqaddasah ini kalau memang ke Gus Anca, ke Ki Maftuh Said, namun untuk yang Ki Maftuh Said saya belum berani memposting besar-besaran meskipun sudah saya teliti karena memang guru-guru kita semua itu dulu tidak terlalu memperhatikan masalah ilmu isnad ini, ilmu riwayat ini. Tapi nanti akan saya jelaskan khususnya sanad dari Kiai Arwani yang ada saya buat bagan di situ. Nah, sekarang kita ingin mulai masuk poin bagaimana transmisi sanad Al-Quran dari Rasulullah ke Nusantara. Biasanya saya balik ke sana. Biasanya saya balik, ini materinya muter-muter, mohon maaf ya, karena memang saya hobinya juga wiridan, wira-wiri kayak orang edan. Ayo next. Saya tak berdiri ya, capek duduk ya. Terus. Nah ini nanti ya sanadnya ya. Nah ini contoh sanad terus. Oke. Kita berbicara tentang definisi isnad ya. Sanad itu sebenarnya masuk pada kajian ilmu hadis. Sanad ini kalau menurut Muhammad Siddiq Al-Minshawi dalam Kamus Mustalah Hadis Nabawi, bahwa sanad ini sesuatu yang terangkat, tempat yang menjadi tumpuan sesuatu, kayak tangga lah. Kita nggak mungkin dari bawah ke atas tanpa tangga. Mending kalau tangganya cuma segini doang. Kita coba main ke Jakarta. Saya pernah tahajud di Menara 165, punyanya Ari Ginanjar Agustian. Itu minimal lantainya 40 atau berapa? Masa kita bisa dari bawah ke atas langsung naik? Ya kalau Spiderman itu. Lah, bagaimana kok bisa naik? Lewat tangga atau lewat lift atau elevator. Lah sama, kita dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masanya begitu jauh, ya, jauh sekali. Kebetulan saya orang Malang dekat Blitar, kalau ngomong pakai mat. Guanteng. Lah, mengapa demikian? Pertama, dari sisi waktu, dimensi waktu, kita dengan Rasulullah 1400 tahun minimal, lebih lah. Waktu saja sudah begitu jauh. Dan sekarang siapa orang yang usianya sudah 100 tahun ini bisa dihitung jari. Kalau dulu masih banyak. Saya kemarin di Padang masih bertemu dengan seorang kiai, ulama, kiai yang usianya 101 tahun. Di dekat rumah saya ada namanya itu Bagus Muhammad Falak. Usianya sampai 134 tahun. Kemarin saya ke Sumatera Barat, ada kakeknya Bung Hatta, namanya Syekh Abdurrahman, usianya ya 100 berapa lah, 16 atau berapa. Tapi kenapa kok usianya kita pendek-pendek? Karena memang Rasulullah pernah bersabda bahwa apa? Usianya umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa generasi sampai kepada kita. Lah, yang menarik kenapa hubungannya dengan Al-Quran? Al-Quran kok bisa kita ini, Al-Quran yang disajikan dengan bahasa Arab, kok bisa kita baca sampai bisa bahkan hafal Al-Quran. Inilah pentingnya ada titian tangga yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW yang juga jaraknya begitu jauh. Coba dihitung meteran saja dari Ponorogo ke Mekah berapa meter kira-kira?
Lah iya, ya kalau dulu kalau orang sekarang enak kan naik pesawat 10 jam nyampe lah. Kalau dulu mungkin kemarin ada cerita Kiai Muntaha ya. Pernah ya ke Kalibeber Wonosobo ya. Di Jawa Tengah itu ada namanya Kiai Muntaha, punya kakek namanya Kiai Abdurrahim, Muntaha bin Asy'ari bin Abdurrahim. Begitu lamanya perjalanan saat itu ke Mekah naik kapal laut, itu sampai beliau berhasil nulis Al-Quran 30 juz. Nulis. Saking lamanya. Karena apa? Pulang berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan. Bahkan sampai sekarang, kalau mau dapat kiriman kitab dari Mesir, kalau pakai kargo 3 bulan. Lah, jadi dari sisi waktu, dari sisi jarak, termasuk bahasa, kita begitu jauh dengan Rasulullah. Lalu terus bagaimana kita bisa bersambung dengan Rasulullah? Inilah yang disebut dengan sanad. Misalkan apa? Contoh, saya Gus Anca belajar kepada Kiai Maftuh Said. Kiai Maftuh Said belajar kepada Kiai Said Mu'in. Kiai Said Mu'in belajar kepada Kiai Munawar. Kiai Munawar belajar kepada guru-gurunya sampai nanti misalkan ketemu pada sosok Imam Hafs. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim. Imam Asim belajar kepada Imam Abdurrahman As-Sulami, belajar kepada Utsman bin Affan, salah satunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu khosais ummatul Muhammadiyah dengan adanya sanad. Paham ya dari sini ya? Oke. Nah, berbicara sanad qiraat, sanad Al-Quran, berarti mata rantai yang terdiri dari para qari'ul Quran yang bermuara sampai ke baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa urgensi dari sanad itu? Seorang Abdullah bin Mubarak, tabi'in, pernah mengatakan al-isnadu minaddin, walau ulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad ini bagian dari agama. Kita belajar kepada guru yang jelas akidahnya, jelas amaliyahnya, jelas akhlaknya. Inilah adalah bagian dari kita menghidupkan ilmu agama. Kenapa? Walau ulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Tanpa sanad yang jelas, orang akan ngomong semaunya. Contoh kemarin, ada orang Blitar siapa Gus siapa itu? Masa ngomong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun surah An-Nas. Lah iya, makanya kalau ada orang-orang nggak jelas seperti itu, perlu dipertanyakan kepada siapa dia berguru. Mungkin gurunya jelas, tapi dia mungkin salah mengartikannya. Ya kayak ketika contoh ngantuk misalkan. Ya, karena ngantuk misalkan habbatus sauda diganti hayatus sauda nambah titik. Jadinya apa? Jinten hitam jadi ular hitam. Dan ada makalah yang lain, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini hadis bahwa sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa engkau menuntut ilmu agama. Dan kita beruntung di Al-Muqaddasah ini insya Allah sanadnya sudah sahih. Bagaimana kemudian Anda melanjutkan sanad ini sampai kepada anak turun kita semua. Lanjut. Nah, ini memang untuk penelitian sanad ini bukan untuk mencari gelar akademik, tapi memang niat saya untuk khidmah pada guru saya. Saya memang diperintah langsung oleh putra dari Kiai Maftuh Said, namanya Kiai Gus Fahim, untuk melacak sanad dari Kiai Munawar tadi. Kiai Munawar itu guru Kiai Said Mu'in, Kiai Said Mu'in ayahanda sekaligus guru dari Kiai Maftuh Said. Dari situlah kemudian saya harus mencari bagaimana menemukan nama awalnya sanadnya namanya Syekh Abdul Karim bin Umal Al-Badri Ad-Dimyati. Siapa itu orang? Waduh, nyari di mana? Saya belum pernah keluar negeri. Dari situlah saya harus muhibah ke pesantren, membuka kitab-kitab Tarajin Tabaqatil Qurra, sowan ke kiai-kiai, sampailah kemudian, nah ini ada mistiknya. Mana Ustaz Khairul Fatah ini? Nah, ini pesanan beliau ini. Saya akhirnya bermimpi bertemu dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Dari situlah saat itu mimpi saya ngaji di Lirboyo. Disitulah kemudian singkat cerita dari mimpi itu membawa saya bertemu dengan beliau. Singkat cerita di sana beliau memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk meneliti sanad ini dengan judul As-Suraya Al-Munawwir Al-Indonesi, cahaya yang terang benderang dari Indonesia. Lanjut. Nah ini jadi sebelum jadi seperti itu, itu dulu kira-kira masih potongan kertas yang saya sambung pakai lem 8 halaman. Nah, saya meneliti sanad ini sekitar 5 tahun kelilingnya, tapi 3 tahun saya konsen di bidang ini. Saya bukan ahlinya, tapi alhamdulillah berkat dorongan beliau,
sanad ini sudah kita presentasikan mulai Aceh sampai Manado. Aceh, Manado, Gorontalo, Palembang, Kalimantan Selatan, Jawa, Lombok dan sekitarnya. Dan insya Allah bulan depan, insya Allah izin Allah saya akan terbang ke Malaysia, Thailand, menyusul Mesir, Saudi, Syria. Insya Allah. Next. Nah ini nanti saya nggak, karena audionya mungkin nggak jalan. Ini kemarin alhamdulillah ketika MTQ nasional, tapi nggak tahu di sini MTQ nggak di sini. Alhamdulillah ya ini. Tahu kenapa di sini nggak ikut MTQ? Kenapa? Nah ini ya perlu saya jelaskan sedikit ya. Inilah khosois dari guru kita yang ingin menjaga betul niat. Jadi memang Ki Arwani ini bukan hanya sekedar beliau hafal Quran, beliau hanya menguasai ilmu syariat, tapi beliau juga bertarekat. Tarekat yang beliau ikuti adalah tarekat Naksabandiyah. Lah, dari situlah kemudian Naksabandiyah itu dengan sir. Beliau memang low profile. Zikirnya itu sir, Allah Allah Allah, tapi enggak diucapkan lewat mulut. Lah, akhirnya melihat fenomena MTQ yang memang mohon maaf, satu sisi memang ada fastabiqul khairatnya, tapi ada sisi yang lain yang beliau kutip dalam wasiatnya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Akhirnya menukil dari hadis itu, melihat fenomena yang mungkin negatif dari MTQ, maka akhirnya beliau menulis wasiatnya. Mungkin silakan cari sendiri, ada dicari di googling, silakan wasiat Ki Arwani tentang MTQ itu ada. Yang mana intinya, aku wasiat kepada murid-muridku bahwa aku tidak meridhoi jika ada santriku yang ikut MTQ maupun musabaqah ajwad hufadzil Quran. Kalau sekarang mungkin MHQ. Siapa yang tidak mengikuti fatwaku ini tidak saya akui santri dunia akhirat. Nah ini memang konsekuensi besar. Dan mungkin mohon maaf, ini pelajaran dari saya yang mungkin jangan ditiru, tapi paling enggak jadi renungan. Saya dulu pernah ngaji ke muridnya Mbak Arwani, binador saja, tapi sampai selesai 30 juz. Sampailah kemudian ketika saya sudah keluar, saya ngaji kepada kiai, kebetulan sambil kuliah di UIN Malang, saya ngaji ke setoran ke guru saya, dan guru saya itu meminta saya untuk ikut MHQ, langsung ke Kedutaan Saudi Arabia saat itu, di Hotel Balairung di Jakarta, tahun 2017. Berangkatlah saya ke sana, lah karena memang saya bukan santri Yambu, saya nggak ngafal Quran ke muridnya Mbak Arwani, tapi subhanallahnya ketika saya yang ikut 20 saat itu, sampai naik panggung gini, langsung belnya langsung rusak, alamat goblok dadak. Betul. Jadi seketika hilang itu. Jadi 3 pertanyaan saya nggak bisa jawab semua. Langsung saya ingatan, wah satu ini kurang murojaah. Kedua, saya mungkin meremehkan teman-teman salafi yang saat itu ternyata juga luar biasa mereka menghafal Qurannya. Yang ketiga, saya baru ingat apa? Saya pernah ngaji ke muridnya Mbak Arwani. Dan itu terbukti ketika saya mimpi ketemu Mbak Arwani tadi, ketika selesai beliau mengatakan, aku bisa seperti ini karena barakah kerap ya. Saat itu saya spontan karena Ki Arwani wafat 94, saya baru lahir 93. Spontan dalam mimpi itu, saya ingin ngaji Fatihah, Kiai. Beliau duko, ghadab, marah. Kenapa? Mungkin salah satu asbabnya kenapa saya pernah nakal ikut lagi. Tapi ada hikmahnya. Setelah saya mimpi ketemu Ki Arwani itu, saya ziarah ke luar Batang. Di luar Batang itu Jakarta ada makam namanya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Memang kita dibiasakan di pesantren, dan pesantren Quran khususnya seperti Kerapia, Kudus, dan pesantren salaf Quran itu kita kebiasaan kita ziarah sambil kayak setoran lah bahasanya ke kiai. Makanya kalau kita coba main-main ke pesantren-pesantren Quran yang salafiyah, bukan salafi ya, salafiyah. Nah itu mereka akan kita lihat mereka ngaji di makom. Lah disitulah kemudian terbesit kenangan itu. Namun ketika saya ziarah ke luar Batang, karena memang beliau termasuk insyaallah waliul aktab, waliul kutub, saya nemu fotonya Mbak Arwani. Anda jangan heran, ketika datang ke Kudus nggak akan ada fotonya Ki Arwani jual bebas. Bahkan di lekuan yang nggak akan ada, kalender pun nggak akan ada. Bahkan mau diterbitkan fotonya biografi Ki Arwani belum boleh. Karena apa? Kumul. Kalau kita kan kumel.
Nah, beliau sudah masuk makom kumul ini. Kalau saya masih makom kumul. Lah, akhirnya saat itu gak lama kemudian setelah saya beli foto itu ke Ulil Albab, itu WA saya. Sudah sampai mana penelitiannya? Sampun Kiai, saya datang ke sana bawa istri, sudah nikah. Nah, kalau saya sebelum nikah ini mundur saya, sekarang ada kemajuan perutnya. Dan yang unik ini saya kemudian setelah bawa istri itu datang sowan, pulang sowan, istri langsung positif. Bukan positif konora ya. Kon corona, konora, dikongkon disuruh tidak ngaji, suruh tidak mondok. Ya kan konora. Tapi positif hamil, saat itulah kemudian saya datang lagi Kudus, saya minta nama ke Ulil Albab, dikasih 5, baru keluar 1. Yang 4 masih OTW. Anak-anak saya kebetulan namanya Muhammad Nabba'aniyal Alim. Ya, Nabba'aniyal Alim ini pengkabar zat yang alim, tapi juga pengkabar orang-orang yang alim. Semoga insyaallah keturunan alimnya. Nah, kok ceritanya sampai ke sana ya? Nah, ini bukti ya bahwa Ki Arwani memang beliau melarang MTQ itu bukan karena apa, memang untuk ketulusan hati kita bahwa Al-Quran itu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang unik, khususnya kemarin ketika MTQ nasional di Banjar, saya bukan peserta, bukan dewan hakim, bukan panitera, bukan apalah, saya berangkat sendiri saat itu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya mendampingi guru saya, tanda tangannya di situ, Prof. Agil Munawar. Saya seminarkan sanad ini di kantor Gubernur Kalimantan Selatan dan alhamdulillah masuk di liputan TVRI Kalimantan Selatan. Itu linknya bisa dilihat nanti. Nah, seperti itu. Menjadi pertanyaan, ini sebagai motivasi bagi kita semua. Mengapa sih saya kok terpikir untuk kemudian memetakan? Coba sini geser ke sini aja, biar saya nggak terlalu ke sana. Lah, mengapa kok saya kepikir untuk memetakan jalur-jalur sanad Quran? Ya meskipun mohon maaf di sini saya belum berani menyantumkan sanadnya Kiai Maftuh karena masih saya tahap riset. Ini papannya kebesaran atau orangnya yang kecilan? Nah, oke, sini aja lah ya. Itu boleh digeser aja. Ya, mengapa kok saya kepikiran untuk kemudian memetakan jalur sanad ini? Jadi ini adalah sedikit rangkuman dari 30 jalur sanad, meskipun ada jalur sanad bil ijazah Al-Quran yang ada di Indonesia. Itu yang di atas itu ada silsilah sanadul Quranul Karim yang diterbitkan oleh Wazarul Auqaf wa Syu'unil Islamiyah yang diterbitkan oleh Kuwait. Di situ mendokumentasikan sanad-sanad ulama sejazirah Arab, termasuk India, Pakistan, mungkin negara-negara di Afrika juga ada, Mesir apalagi pasti. Tapi plus gak ada Indonesianya. Itu. Oh, mati. Lah, padahal kita itu patut bersyukur. Tapi tidak untuk berbangga diri, justru menjadi pelecut kita. Pertama apa? Survei membuktikan bahwa penghafal Al-Quran di Indonesia secara kuantitas dibandingkan dengan seluruh penghafal Al-Quran dari Arab sampai seluruh jazirah Arab, bukan hanya Mesir, Saudi, mungkin juga Turki, Syria, itu lebih banyak Indonesia secara kuantitas. Secara kualitas, ya meskipun ini khilaf di kalangan kita MTQ, kompetisi lah. Siapa negara ajam non Arab yang bisa mengalahkan negara-negara Arab kalau bukan Indonesia? Siapa? Indonesia. Dulu ada namanya Muammar Zainul Ashikin yang sampai bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dan begitu banyak prestasi-prestasi yang luar biasa yang ditorehkan oleh putra bangsa. Termasuk Prof. Agil Munawar itu bahkan menjadi Dewan Hakim di MTQ internasional di Mekah sampai di Rusia. Lah, itu dari sisi kompetisi. Yang ketiga dari sisi literasi. Ini baru kitabnya Ki Arwani saja yang sudah menjadi tesis di Mesir, di Al-Azhar. Di Al-Azhar, di Kuliatul Quran, tahu Ustaz Agus itu pernah menunjukkan ada muqarrar diktat
diktat qiraah asyroh, yang itu dinukil dari kitabnya Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro At-Turmusi Al-Makki. Siapa itu? Syekh Mahfud Termas. Tahu Termas mana? Sono, Pacitan. Pacitan aja 10 tahun SBY memimpin pancet-pancet kayak gitu. Kenapa? Karena sudah nyelempet di tengah kanan kiri gunung sudah. Wih. Ada orang sini orang Pacitan? Mengenaskan kembali sekali Anda ya. Tapi loh, meskipun mengenaskan tempatnya, tapi menghasilkan sosok ulama yang luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari itu mewarisi sanad hadis Bukhari Muslim itu dari ulama dari Pacitan, Syekh Mahfud Termas. Terus Syekh Mahfud Termas ini menguasai hampir seluruh keilmuan. Anda buka kitab Kifayatul Mustafid lima alam minal asanid. Syekh Mahfud Termas ini al-mukri, al-usuli, al-fahad, al-muhaddis, al-faqih, hampir seluruh keilmuan Islam beliau kuasai dan ada kitabnya termasuk dalam ilmu qiraat. Beliau punya kitab namanya Ta'mimul Manafi fi Qiraati Munafi, Tanwirus Sadr fi Qiraati Abu Amr. Termasuk tentang qiraah asyroh, beliau punya kitab 5 jilid insyaallah disyarah oleh Syajarullah namanya Hunyatul Talabah Syarah Thayyibatun Nashr fi Qiraah Asyroh Kubro. Asyroh Kubro itu apa? Bacaan kita ini adalah bacaan dari qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Nah, sementara qiraat yang berkembang itu sebenarnya banyak sekali. Kenapa? Unzilal Quran bisa ba'di ahruf faqra'u ma tayassaru min. Tapi di situ ahruf itu banyak mufassir berbeda pendapat tentang ahruf itu maknanya apa. Tapi ala kulli hal kemudian dirumuskan oleh Ibnu Mujahid dengan 7 imam yang kita kenal, ada Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abu Amr, Hamzah, Kisai dan lain-lain. Kemudian dilengkapi oleh Ibnu Jazari dalam qiraah asyrohnya menambah Yaqub Al-Khadrami, Khalaful Ashir. Lah sampailah kemudian disyarahi kitabnya Ibnu Jazari Thayyibatun Nashr dalam kitab namanya, coba aja cari. Mungkin sekarang Anda apa sih itu? Nanti kalau sudah pernah berangkat ke Mesir akan menemukan kitab itu. Karena kitab ini nggak ada di Indonesia. Dicetaknya kalau nggak di Mesir di Saudi. Kitabnya siapa? Syekh Mahfud Termas. Tentang apa? Tentang qiraah asyroh kubro yang menjadi muqarrar di Al-Azhar tapi sangat tidak populer di Indonesia. Ada lagi namanya di Tuban, itu namanya Kyai Fadl Senori. Kyai Fadl Senori juga banyak kitab-kitab beliau yang beliau garap dengan bahasa Arab meskipun beliau tidak pernah ke Arab. Makanya nggak usah minder, Anda meskipun belum bisa kesempatan ke Arab, ya yang penting jangan jadi Arab dikenah. Nah, dari 3 hal ini, kualitas dari sisi literasi maupun kompetisi inilah yang mengilhami kami untuk kemudian mendokumentasikan tentang sanad Al-Quran yang ada di Indonesia dan kemudian mata rantainya yang bersambung dengan ulama Timur Tengah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Next, kita lihat dari Al-Quran itu sendiri bagaimana sampai kepada kita. Jadi Al-Quran itu adalah kalamun qadimul la yumallu sama tanazzahan bihi ashtafi min kulli da'in dalilun li qalbi inda jahli faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wasahil alayya hifdhahu bijahin nabi wal ali summa
sahabati salatullahi wassalam. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti. Sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awudz lebih dulu. Jangan biarkan itu berlalu. Salatullah bacalah selalu bismillah jika dari awal surah, selain surah Bara'ah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil, bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pezikir. Salatul jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Salatullah Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat
rahmat dari yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan, orang tuanya disematkan, mahkota intan yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman mendapat syafaat Al-Quran. Salatullah sama selingan ya. Itu tadi qasidah Fadhil Quran karya dari Ki Ahsin Sakho Muhammad ya. Ki Ahsin itu juga pernah ngaji ke Ki Arwani juga, tapi nggak sampai selesai, suruh ke Madinah. Makanya tapi kenangan beliau ketika belajar kepada Ki Arwani, jika Ki Arwani mengarang kitab Faidul Barokat, beliau punya kitab yang menjadi muqarrar di IIKI namanya Manbaul Barokat. Ya, tiga juz saja, 3 juz satu kitab. Oke, singkat saja ini Al-Quran itu awalnya adalah kalamullah, kalamun qadimullah tadi yang kita baca. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kalam-kalam Allah, yang mana jika kita sholat kita menghadap kiblat, maka kita seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin berbicara kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu oleh Allah taala disimpan di mana? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhim mahfuz. Kemudian proses turunnya Al-Quran. Nah, ini mungkin kajiannya ini cocoknya ke Nuzulul Quran, tapi nggak apa-apa lah. Ini buat gambaran bahwa sementara ini kebanyakan orang hanya memahami bahwa Al-Quran dari langit langsung ke bumi. Tapi ada proses. Ini bisa dibaca, insyaallah ada di Al-Itqan ya, fi ulumil Quran. Lah, di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu ada fase turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu setelah disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, itu kemudian diturunkan di langit dunia. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lah, ini Allah memakai redaksi anzalna. Kalau kita kupas dari gramatikalnya, ini turun langsung seketika. Ya, turunnya langsung seketika. Sementara ini akan bertentangan kalau kita seakan-akan bertentangan, padahal Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur. Lah, inilah yang membedakan bahwa ayat ini adalah maksudnya Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunia, di langit dunia. Dan terus sekarang misalkan ditanya seperti apa gambaran Lauhul Mahfuz, seperti apa Baitul Izzah, sama halnya menanyakan kapan kamu mati, kapan kita mati. Karena apa? Mati itu misteri. Kenapa demikian? Bisa jadi Anda duluan atau saya belakangan. Mana? Anda duluan atau saya belakangan. Dan itu kalau dibahasa Jawa kan ada 4 kematian menurut amal kebaikan. Pertama apa? Sedo. Apa itu sedo itu? Siksane wis bakdo. Sudah selesai. Yang ketiga apa? 2 apa? Mati. Oh, mati. Nikmate ganti. Yang ketiga apa?
mate lih nikmati entek. Yang terakhir apa? Bongko apa bongko? Diobong ning neraka. Loh, tapi jangan salah. Kobong itu kalau istilah Sunda itu bukan terbakar, asrama. Ayo kobong, ayo masuk kobong. Loh, iya loh. Loh, kobong itu kalau istilah Sunda itu apa? Asrama. Sama kayak Atos. Ya, aja terus lali kono wayahe sampean. Nah, jadi seperti itu ya. Barulah kemudian kenapa Al-Qur'an harus transit, karena menunggu hadirnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akhirnya beliau saat itu bertahanus. Ketika bertahanus di Gua Hira itulah kemudian akhirnya datanglah malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Apa jawabnya Rasulullah? Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, masih menjawab apa? Ma'ana biqari. Barulah Iqra ya Muhammad yang ketiga dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Iqra alladzi 'allamal. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa kok Rasulullah itu sampai baru ketiga baru beliau bisa mendengar kemudian menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Jadi memang Rasulullah itu baik beliau sendiri maupun umatnya kebanyakan ini adalah orang-orang yang ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa demikian? Karena memang kecerdasan bangsa Arab saat itu bukan dinilai dari bahasa tulis maupun membaca, lebih pada intuisi akal, pada hafalannya. Kenapa? Saat itu kita lihat misalkan di Sirah Nabawiyah ada namanya pasar Ukas dan Zulmajas, yang pasar ini digunakan untuk saling beradu syair. Aib bagi mereka kalau syairnya ini ditulis spontan aja, barulah kemudian syair terbaik itu kemudian ditulis dan diletakkan di dinding Ka'bah. Tapi salat ijazul Quran adalah menandingi dari syair-syair bangsa Arab saat itu. Lah, barulah di sini mulai masuk proses fase ketiga, yakni fase kedua, yakni Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sebagaimana dalam ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthiu wa nazzalnahu tanzila. Lah ini beda ya. Beda nazzala, beda anzala. Kalau anzala turunnya langsung, kalau nazzala turunnya berangsur-angsur. Berapa lama? Ya, riwayat yang masyhur 23 tahun. Ada yang mentafsir 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lah, proses Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah ini melalui talaki musyafahah. Jadi beliau awalnya mendengarkan malaikat Jibril membaca Quran, kemudian beliau menirukan, dan beliau akhirnya menyetorkan kembali bacaan Al-Quran itu kepada malaikat Jibril. Dan akhirnya itu juga kemudian dilanjutkan kepada para sahabatnya. Dan Al-Quran ini kalau kita lihat urutannya itu berbeda dengan urutan Al-Quran yang kita baca sekarang. Ada riwayat nanti setelah Al-Alaq nanti ada surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus yang kedua selanjutnya adalah ya ayyuhal muddatsir, ada mengatakan ya ayyuhal muzammil. Baru yang kelima nanti Al-Fatihah. Terus kenapa kok Al-Qur'an yang kita baca kok justru urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Pertanyaan apa? Jawabannya ada di imam tadi yang sholat. Jadi Rasulullah kalau ngimami sholat itu memang dari awal sampai akhir. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya juga dari awal sampai akhir, dan Rasulullah menyetorkan bacaan itu kepada malaikat Jibril juga dari awal sampai akhir, maksudnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, meskipun penurunannya tidak sama dengan dari penurunannya. Ada nanti kalau silakan dikaji di Ulumul Quran, nanti ada urutan Al-Quran sesuaikan dengan jumlah ini, dan ini sifatnya adalah taufiqi, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Lah, dari para sahabat itu ternyata tidak semua itu seperti santri Al-Muqaddasah di sini yang subhanallah bisa hafal Quran lafdzon, maknan, wa amalan. Amin ya rabbal.
mereka itu diklasifikasi lagi. Karena kalau kita berbicara pada surat At-Taubah ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Lah, ini ayat menunjukkan bahwa memang saat itu tidak semua sahabat itu bisa expert di bidang keilmuan, baik itu Quran, hadis, fikih dan lain-lain. Kenapa di ayatnya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu, hanya sebagian saja. Dan sebagian sahabat itu yang mereka fokus di bidang khususnya Al-Quran, Rasulullah rekomendasinya 4 orang saja. Siapa itu? Khudil Quran bi arba'atin, pelajari Al-Quran dari 4 orang. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Abu Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Hanya 4 orang saja. Dan akhirnya nanti ketika Rasulullah itu wafat, ayat terakhir riwayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi ya ada riwayat menyebutkan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffah kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lah, di situ lo kemudian Rasulullah meninggal, selesai wahyunya, tapi urusan enggak selesai. Mengapa? Ketika Rasulullah meninggal, terjadi fitnah luar biasa di kalangan umat Islam dengan muncullah Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa Musailamah al-Kadzdzab disebut al-Kadzdzab? Bukan hanya mengaku sebagai nabi, tapi dia mencoba membuat ayat-ayat serupa seperti Al-Quran. Gus Awis, saya pernah lihat artikelnya, saya bahkan ketemu di Jombang, pernah merilis, dia menemukan ayat-ayat palsu buatan Musailamah seperti ini. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khulumut tawil walahu dzanbun wabil. Apa artinya? Gajah. Apa itu gajah? Gajah itu apa? Kupingnya besar, belalainya banyak. Ini ayat-ayat palsu. Ada beberapa. Padahal di Al-Quran jelas apa? Kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal Qur'an. Nah, itu tandanya seperti itu. Nah, tapi ketika terjadi perang yang dikenal perang Yamamah, 70 penghafal Al-Quran meninggal. Lah, 70 penghafal Al-Quran meninggal itu yang geger siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang tukang bikin geger. Kenapa? Awalnya dia masuk Islam saja, dia juga belum masuk Islam kan dia mau bunuh Rasulullah kan. Tapi kemudian dicegat sama temannya. Mar, kemana lo? Gue mau bunuh Muhammad. Ngapain lo repot-repot bunuh Muhammad? Tuh, urusin dulu adikmu. Adiknya siapa? Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Mama marah Umar. Kok bisa-bisanya adiknya saya bisa masuk Islam? Didatangilah Fatimah tadi. Ternyata apa? Terenyuhlah hati Umar bin Khattab dan akhirnya masuk Islam karena dibacakan surat Toha. Dan ternyata Ustaz, di Jawa Barat kisah ini juga pernah ada. Ini sedikit intermezzo ya. Saya sebenarnya kajiannya bukan kajian sejarah, bukan kajian qiraat. Kajian kan urusannya Ustaz Agus Salim itu. Jadi di pola islamisasi di Jawa Barat itu juga karena barokah Al-Quran. Jadi di pesisir Jawa Barat itu ada namanya Syekh Kuro. Jadi kalau menanyakan sanatnya Syekh Mbah Mardiyah, termasuk Mbah siapa? Nur Sodik, sama halnya kita sulitan nyari sanatnya Syekh Kuro kemana? Karena Kuro, beliau ahli Quran. Punya murid diantaranya Nyai Subang Larang. Nah saat itu di Bogor tempat saya tinggal ada namanya Prabu Siliwangi. Nah Prabu Siliwangi ini diminta oleh bapaknya Prabu Anggabaya untuk menghancurkan pesantrennya Syekh Kuro tadi. Tapi apa? Ketika mau dihancurkan pesantren itu justru terpesona dengan sosok Nyai Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran karena dia seorang kutilang. Apa kutilang itu? Kuning tinggi lang, sing kayak siapa? Nah, kayak istri saya lah contoh. Nah, dari situlah kemudian akhirnya Nyai Subang Larang itu punya anak 3. Siapa 3? Walang Sungsang, Rara Santang. Anda ini sufi ya, suka film ya. Lah dari Rara Santang dirubahlah namanya Syarif Mudaim, akhirnya muncul Syarif Hidayatullah. Dan Syarif Hidayatullah pernah berguru kepada ulama di Mesir, namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, Mu'alif Fathul Wahab itu guru dari Sunan Gunung Jati. Jangan kira Wali Songo nggak ada sanatnya. Ya. Gak tahu kalau Wali Songo ngabari, nggak tahu saya.
Lah, lanjut ya. Lah, Umar bin Khattab saat itu melihat fenomena tadi, akhirnya Umar pun meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Karena Al-Quran saat itu banyak dihafal, kalaupun ditulis di pelepah, kurma di kulit binatang. Lah, apa kata Abu Bakar sekarang? Oh, bid'ah ini. Kan orang dikit-dikit ngomong bid'ah kan? Bid'ah pertama umat Islam yang dilakukan apa? Perut kekenyangan. Makanya saya gak makan dari tadi ini. Kenapa? Itu bid'ah pertama. Dan termasuk bid'ah apa? Kita baca Quran dengan mushaf itu bid'ah. Kenapa? Dulu dihafal. Kalaupun ditulis sih hal yang sederhana. Lah, tapi karena kemaslahatan umat saat itu, Abu Bakar terbuka, memintalah kepada Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit lah yang kemudian menjadi tim penuliskan Al-Quran, dan selesai Al-Quran itu ditulis ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, diserahkan kepada Umar. Umar meninggal, diserahkan kepada Hafsah. Barulah kemudian Hafsah ini hidup pada masa Utsman bin Affan. Lah, Utsman bin Affan inilah kemudian ketika masa beliau, singkat cerita, mulai dikirim ada tadwinul mushaf. Ya, Al-Quran itu mulai disebar luaskan. Termasuk penyebar luasan Al-Quran saat itu sampai di Kufah. Lah, di Kufah saat itu ada namanya Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Silakan dicek di kitab Sahih Bukhari. Terinspirasi hadis ini, beliau menghafal Al-Quran, beliau mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Di antara muridnya siapa? Al-Imam Asim bin Abin Najud Al-Asadi Al-Kufi atau Imam Asim. Dari Kufah juga, Kufah sekarang Irak. Imam Asim punya murid sekaligus anak tiri siapa? Imam Hafs. Lah, dari situlah, dari Imam Hafs inilah periwayatannya sampai kepada kita semua. Tapi ingat, tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan hanya satu wajah. Ada beberapa wajah yang tadi saya katakan, ada 7 imam, yang ini rumusan dari Ibnu Mujahid. Sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya madhab fikih nggak hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada madhab qiraat juga sama, bahkan lebih banyak. Tapi yang kemudian dirumuskan Ibnu Mujahid sesuai sanadnya, sesuai bacaannya, termasuk dengan baca bahasa Arab, akhirnya dirumuskan ada 7 imam, yakni Imam Asim, Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Katsir, Imam Nafi, Imam Hamzah, Imam Kisai. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Jazari, Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaful Ashir. Lah, sekarang saya coba praktek. Ada yang mau praktek mungkin? Silakan. Ya, saya coba praktek ya. Tapi tidak langsung ditiru ya. Ya, nanti kalau ada waktunya sampean bisa ngaji. Teks. Saya praktek dulu Fatihah ya. Kalaupun ada yang pernah ngaji sab'ah, ada yang salah dari pengucapan saya, mohon maaf ya. Karena saya ini ibarat mobil sudah waktunya masuk bengkel ini. Loh, bentar 15 hari saya keliling Sumatera kemarin, datang langsung ke Sidoarjo, munyer sampai sini belum pulang-pulang. Ya semoga bukan jadi pengkloyip ya. Nah, saya tabarukan ini ngaji ala Gus Baha ya. Ngajinya pakai kitab. Ya Kak, kita kan cuma bisa bikin terbahak-bahak. Tuh, jangan kira Gus Baha sanatnya juga kembar wani loh. Kenapa? Gus Baha itu abahnya namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim itu muridnya Mbah Dullah Salam. Mbah Dullah Salam ayah mertuanya Kiai Nyai Maftuha tadi. Itu santri pertama yang berhasil khatam qiraat sab'ah kepada Ki Arwani, Abdullah Salam. Tapi sebelumnya beliau ke Madura, gurunya namanya Ki Muhammad Said Sampang, yang kemarin muridnya itu viral, Ki Mas Duki, yang dicium sama Gus Yahya kemarin. Oke, bismillah ya, saya praktek. Kalau saya suara fales, mohon maklum, saya tetangganya Iwan fales. Saya praktek sab'ah saja ya untuk Fatihah. Untuk Al-Baqarah nanti saya coba baca dengan irat warash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa bedanya tadi? Ada baca Maliki, ada baca Maliki. Yang baca Maliki cuma 2 imam saja, Kisai sama Asim. Yang lain baca Maliki, tapi jangan taklid. Termasuk taklid bukan hanya di fikih, di qiraat juga sama. Mentang-mentang sampai pernah ke Mekah atau mungkin lihat Sudes atau siapa baca Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki sampai tirukan, jangan dulu, karena bukan riwayat kita, riwayat yang lain. Ya. Terus tadi baca Ar-Rahim Maliki. Itu namanya idgham kabir. Itu yang baca riwayatnya Imam Susi. Qiraatnya Abu Amr. Terus kemudian saya baca tadi apa? Ihdinas sirata, sin. Itu riwayat Kunbul, qiraat Ibnu Katsir. Ihdinas sirata, itu qiraat Hamzah. Riwayatnya Khalaf dan Khalaf. Terus tadi saya baca alaihimu. Alaihimu itu salah satu yang baca adalah Imam Qalun, qiraat Imam Nafi. Kemudian tadi saya baca alaihum. Nah, kalau alaihum saja itu riwayat Khalaf, qiraat Imam Hamzah. Tadi kalau ziroto, bukan ziroto, Ismam. Ismam di hafaz cuma 1. La ta'man. Nah, kalau di Hamzah ismamnya termasuk ada di siroto. Tapi nanti ada ismam kalau yang Khalaf siroto, tapi kalau kholat itu siroto, kalau khalaf siroto. Umat samen. Udah dengerin saja. Sekarang saya coba Warosh. Warosh ini baca di kawan-kawan kita di Maruku. Ya, kalau samen ke Maruku, jangan kemudian pulang dari sana bawa Quran langsung dianggap, oh ini Quran sesat nih. Karena di sana nggak ada qaf, adanya fa titik 1. Bahkan fa itu titiknya di bawah ya. Oke, sekarang Warosh saja ya. Nanti kalau mau praktek lebih lanjut, undang Ustadz Agus Salim. Salam dari saya. Nanti semoga saya bisa datang sini ngaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu
wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Ya, itu waras ya. Oke. Sudah sampai jam 10 nih. Saya bacakan sanadnya saja sekarang. Ayo. Bismillah ya, kita niat tabarukan saja. Inna dzikrus sholihin tatanazalur rahmat. Yang getrik tadi bahasa Indonesia. Terus sebelumnya. Ya, saya coba bacakan sanadnya Ki Arwani ya. Satu jalur riwayat saja. Terus. Nah. Tadi saya sebutkan ada Imam Abdurrahman Sulami, punya murid Imam Asim. Imam Asim punya murid Imam Hafs. Imam Hafs itu punya kawan namanya Imam Syu'bah. Nah, Imam Syu'bah ini Sadana. Nah, Sadana itu pernah bikin kitab tentang membahas tentang ikhtilaful qiraat antara Imam Asim sama Imam Hafs sama Imam Syu'bah. Lah, Imam Hafs punya murid namanya Ubaid bin Sobah, punya murid namanya Al-Abbas Ahmad bin Sal Al-Fairuzani, punya murid namanya Abul Hasan Ali Al-Hashimi, punya murid namanya Abul Hasan Lohir bin Ghalbun, ini dari Aleppo pindah ke Mesir, punya murid dari Spanyol namanya Abu Amr Ad-Dani, punya kitab namanya At-Taisi fi Qira'at Sabai. Beliau punya murid namanya Abu Dawud Salam bin Najah, punya murid namanya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Hudzail Al-Balansi dari Valencia, musuhnya Madrid dan Barca dalam La Liga. Hudzail Al-Balansi punya murid namanya Al-Imam Abul Muhammad Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syadibi. Siapakah beliau? Di sini Mbak Arwani nukil bahwa beliau lamma qara'tul Qur'anil Karim min awwalihi ila akhirih khatmatan kamilatan bil qira'at sab'i min tariqi Khirzil Amani. Khirzil Amani ini adalah karya dari Imam Syatibi. Syatibi itu mana? Satifah itu mana? Cordoba. Spanyol. Meskipun nanti Spanyol itu peradabannya hancur, beliau pindah ke Mesir, wafat di sana, makamnya di sana, karena murid-muridnya juga di sana, termasuk beliau punya murid sekaligus menantunya namanya Ali bin Suja Al-Hashimi. Ini keturunan dari Abdullah bin Abbas. Punya murid diantaranya Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khaliq. Punya murid namanya Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Baghdadi Al-Misri. Lanjut. Punya murid namanya Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, lahir 751 Hijriah, wafat 833 Hijriah, di Damaskus lahirnya, Syria, di Mesir beliau belajar sampai mengajar, wafatnya di Shiraz, Iran. Kitabnya diantaranya Al-Manzumah Al-Muqaddimah atau kita kenal dengan Matan Jazariyah. Bisa diturukan dari sini ke atas? Bisa? Nah, ini dari Ibnul Jazari ya, makanya agak repot juga ngapalin ini, harus kalau bisa hafal. Nah, ini jalurnya memang dari ke bawah akan semakin bulat, tapi saya akan bacakan salah satunya. Syekh Ridwan Al-Uqba itu muridnya Ibnul Jazari yang membaca Al-Quran di dalam Ka'bah, mendapat sanad di sana. Punya murid namanya Zakaria Al-Ansori. Kitabnya termasuk kitab Fathul Wahhab. Makanya di Jawa itu luar biasa. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab sampai Fathul Izaro Surabit. Sampean tahu yang karena Fathul Izaro orang mana? Sono orang Kediri. Kapan-kapan kalau Ramadan ngaji aja. Sudah ngaji di sini. Panas itu. Pulang-pulang sampean ke nikah sampean. Kalau saya nggak perlu, sudah praktek aja langsung. Oke, Zakaria Al-Ansori itu juga punya kitab namanya Daqaiqul Muhkamah Syarah Jazariyah. Silakan nanti di-download di Syekhuna Google radhiyallahu an ada. Imam Zakaria Ansori punya murid Nasiruddin Tablawi, punya murid Syekh Hadza Al-Yamani Al-Misri, punya murid di antara Saifuddin At-Tabi Al-Fudhali, punya murid namanya Sultan Al-Mazzahi, punya murid namanya Syekh Ali Sulaiman Al-Mansuri, punya murid namanya Syekh Ahmad Hijazi, punya murid Syekh Mustafa bin Abdurrahman Al-Izmiri. Izmir dari Turki yang sekarang lagi ada musibah. Punya murid di antara Syekh Ahmad Ar-Rasyidi. Next. Ini salah satu jalur saja ya, saya baca. Punya murid namanya ya Sultan Al-Bazahi lagi. Ini sanadnya memang ke Ki Asin tapi juga kesambung kepada kita. Contohnya salah satu jalurnya Sultan Al-Bazahi tadi punya murid namanya Abu Su'ud bin Nur, punya murid namanya Ahmad bin Umar Al-Asqati, punya murid namanya Muhammad Al-Himsani, punya murid namanya Abdul Al-Ghawwal, ada yang mengatakan Al-Fawwal.
punya murid namanya Abdul An-Naqash, punya murid namanya Syekh Ayub Lut, punya murid namanya Syekh Abdullah Lut, punya murid namanya Syekh Abul Is Ad-Dimyati, punya murid namanya Syekh Ahmad Al-Haruni, punya murid namanya Syekh Sa'ad Antar, punya murid namanya Syekh Yusuf Husain Asy-Syahir bi Abi Hajar Ad-Dimyati, punya murid namanya Kiai Munawir, punya murid namanya Kiai Arwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru satu jalur. Masih banyak jalur sanad-sanad yang lain. Nah, termasuk yang ingin saya ceritakan ada namanya Kiai Badawi Kaliwung Kendal. Kiai Badawi itu dulu pulang dari Mekah masih ngaji ke Mbah Hasyim As'ari, sama seperti Kiai Jazuli Usman pulang dari Mekah masih ngaji. Makanya ini bagi gambaran bahwa meskipun ulama-ulama kita meskipun cerdas luar biasa, mereka belajar ke Mekah tapi masih mau ngaji lagi kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kiai Badawi ngaji ke Kerapia, kemudian ngaji ke Mbah Hasyim, mendirikan pesantren namanya Miftahul Falah, punya murid namanya Kiai Yusuf Junaidi, punya murid namanya Hasanuddin Yusuf, punya anak istri saya. Loh iya, loh barokah neliti sanad, alhamdulillah sanad cinta saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.